Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Putra Pratama dengan NIM 2403026363. Saya berasal dari program studi D3 Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Joko Risanto MKom. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus membuat use case diagram dari sistem yang akan saya buat, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Sebelum masuk ke pembuatan use case diagram, saya akan menjelaskan tentang use case diagram terlebih dahulu. Jadi, apa itu use case diagram? Use case diagram adalah representasi visual yang memodelkan interaksi antar pengguna atau aktor dan sistem perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Dengan diagram ini dirancang dari sudut pandang pengguna untuk mendefinisikan apa yang bisa dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem bekerja di bagian dalam. Use case diagram juga memiliki komponen utama, yaitu aktor. Aktor adalah pengguna atau sistem luar yang berinteraksi dengan sistem Anda, misalnya admin, pelanggan, sistem pembayaran, ataupun yang lainnya. Kemudian kedua ada use case. Use case adalah fungsionalitas atau tindakan yang bisa dilakukan oleh aktor. Biasanya digambarkan dengan bentuk oval. Tidak hanya itu, use case diagram juga memiliki relasi. Di antaranya, yang pertama itu ada association. Association adalah garis penghubung yang mengidentifikasi interaksi antar aktor dan use case. Yang kedua itu ada include, menunjukkan bahwa suatu use case memerlukan fungsi dari use case lain agar dapat berjalan. Dan yang terakhir itu ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan perluasan atau tambahan dari use case utama yang hanya berjalan pada kondisi tertentu. Jadi itu saja penjelasan singkat terkait apa itu use case diagram. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan use case diagram dari Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan use case diagram dari kasus Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Yang pertama itu kita akan menentukan aktor terlebih dahulu. Karena pada kasus ini memiliki 3 aktor. Yang pertama itu ada divisi. Kemudian ada pimpinan. Dan yang terakhir itu ada peserta. Oke, kita akan menentukan use case dari divisi terlebih dahulu. Yang mana use case pertama itu adalah mengajukan kegiatan ke pimpinan. Dan mengajukan kegiatan ini memiliki extend 3. Yang pertama itu ada input, kemudian ada edit, dan ada hapus. Dan kita hubungkan ini ke mengajukan kegiatan. Oke, kemudian itu ada use case lihat pengajuan. Jadi pengajuan ini dia tidak memiliki extend. Oke, selanjutnya itu ada lihat status pengajuan.
sama juga, tidak memiliki extend. Oke, selanjutnya itu adalah membentuk panitia kegiatan. Panitia pelaksana kegiatan. Nah, ini mana panitia pelaksana kegiatan ini memiliki 4 extend. Nah, yang pertama itu ada input, kemudian ada edit, ada lihat, dan ada hapus. Dan pada lihat itu memiliki extend lagi, yaitu sertifikat panitia. Dan sertifikat panitia juga memiliki extend, itu ada 2. Yang pertama itu ada lihat sertifikat, yang terakhir itu ada unduh sertifikat. Sekarang kita hubungkan extendnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita dihubungkan. Oke, selanjutnya itu adalah use case melaksanakan kegiatan. Yang dimana melaksanakan kegiatan ini memiliki 4 extend lagi. Yang pertama itu ada input, ada hapus, dan ada edit. Maaf, hanya 3 ternyata. Edit, push, dan input. Sekarang kita hubungkan external dulu. Oke, selanjutnya itu ada melaporkan kegiatan, atau ya melaporkan kegiatan. Di mana melaporkan kegiatan ini juga memiliki extend, ada 3 buah. Pertama ada input, ada lihat, dan ada edit. Sekarang kita hubungkan extendnya. Oke, mungkin untuk sementara ini use case dari divisi. Sekarang kita akan membuat use case dari pimpinan. Oke.
Use case pertama dari pimpinan itu adalah verifikasi rencana kegiatan. Yang mana dia tuh include dari divisi tadi, yaitu mengajukan kegiatan. Dan verifikasi rencana kegiatan ini memiliki dua extend. Extend pertama itu adalah input hasil verifikasi. Dan yang kedua itu adalah lihat hasil verifikasi. Sekarang kita buat extend-nya lagi. Kemudian setelah itu lihat hasil verifikasi ini include dengan lihat pengajuan yang di divisi. Oke, kemudian kita masuk ke use case yang kedua dari pimpinan, yaitu menandatangani sertifikat. Yang mana menandatangani sertifikat ini nantinya include dengan lihat hasil sertifikat. Oke, dan pimpinan ini juga terhubung dengan lihat laporan dari kegiatan. Oke, mungkin itu untuk pimpinan. Yang terakhir kita akan masuk ke aktor peserta. Peserta itu memiliki dua use case. Yang pertama itu ada melihat agenda kegiatan. Yang dimana melihat agenda kegiatan ini memiliki dua extend. Yang pertama itu lihat kegiatan jadwal dan daftar. Dan lihat sertifikat dan sertifikat peserta. Dan untuk sertifikat peserta ini memiliki dua extend lagi. Pertama ada lihat, kemudian ada unduh. Sekarang kita hubungkan extendnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke use case kedua,
yaitu adalah mengisi absensi. Di mana mengisi absensi ini memiliki dua extend. Yang pertama itu ada input, dan yang kedua itu ada lihat. Sekarang kita hubungkan extendnya. Oke, extend lihat dari use case mengisi absensi yang ada di peserta itu terhubung dengan aktor dari divisi. Dan melihat agenda kegiatan yang ada di peserta itu extend dengan melaksanakan kegiatan yang ada di divisi. Oke. Jadi seperti inilah tampilan use case dari kasus sistem informasi manajemen kegiatan yang saya buat. Ini adalah tampilan akhirnya. Baiklah, sekian dari video pembuatan use case diagram dari sistem informasi manajemen kegiatan yang saya buat. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua terkait pembuatan use case diagram. Untuk video penjelasan tentang BPMN, itu bisa dilihat di video saya selanjutnya. Lebih dan kurang, saya mau ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.